lagi tergesek dengan penekanan alat-alat yang kita pakai, akhirnya muncul lepung kecil yang kemudian lama-lama kalau kita tidak lakukan penekanan-penekanan untuk menstimulus laginya, akhirnya akan muncul gatal-gatal. Next. Sampai dengan terjadi hemoplural dan adanya nekrosis karena tadi seperti gambar yang tadi di depan. Oke. Next, Mas. Berikutnya yang sampai tabel alur saja. Oke. Di protokol ini mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran untuk yang masih punya pasien-pasien care-nya, kita harus tetap waspada, kerja optimis, sehingga sebelum kita mengerjakannya, kita harus tetap mengerjakan protap standarnya, cuci tangan dan mempergunakan yang lainnya. Kalau memang perlu ganti balutan, pergunakan standar 3-nya dari kualifikasi yang ada. Next. Kemudian kita kerjakan, ketika kita bedakan ketika kita mau home visit, mau pakai apapun, bedakan antara baju rumah dengan baju kerja. Baju kerja mau kaos, mau apa, saya nggak harus baju kerja itu yang saja. Tetapi baju yang dipakai ketika kita mengerjakan ganti balutan tadi, itu anggap kita adalah baju kerja. Sehingga dari rumah pasien itu kita harus melipatnya yang sesuai, yang tadinya di luar, di dalam dan sebagainya kita bungkus kresek, kemudian kita pulang sudah mempergunakan baju yang memang untuk pulang, bukan baju kerja lagi. Silakan di sini dalam melakukan untuk perawatan luka, itu yang harus dititik tekankannya. Kemudian lakukan edukasi, perbanyak edukasinya, gali kekuatan di mana keluarga ini bisa kita optimalkan dengan leaflet call, dengan video call, atau dengan apa, sehingga kita bisa meminimalkan resiko untuk kita maupun kita kepada pasiennya itu sendiri. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan, Mas Umar. Karena kondisi COVID seperti ini, mau sampai kapan kita tidak tahu. Pola-pola hidup kita yang dulunya cuci tangan itu ketika mau makan saja, kalau sekarang setiap kali dari manapun kita wajib cuci tangan, Kedepannya tak tahu kita mau seperti apa. Kita akan temukan gaya hidup yang baru setelah masa pandemik ini mau seperti apa. Harapannya masyarakat akan jauh lebih tinggi kewaspadaannya, sehingga ini menuntut petugas kesehatan, terutama yang sering home visit, kecerdasannya harus lebih baik. Kalau itu semakin baik, kita optimalkan untuk lebih sehat. Barangkali itu yang bisa saya share secara sekilas bagaimana tata laksana perawatan luka pada pasien-pasien yang di rumah ketika kita akan mengerjakan home care. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan sebuah gambaran. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator, Pak Asep. Terima kasih, Bu Mus. Luar biasa semangat Bu Mus dalam penyampaiannya ya. Memberikan semangat kepada kita sebagai seorang perawat yang harus terus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. PPNI bersama perawat komitmen akan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Tadi kita sudah dengar bersama bagaimana protokol, penyesuaian protokol perawatan luka kepada pasien ataupun masyarakat, sehingga yang paling utama adalah bagaimana keselamatan dan keamanan bisa menjadi hal yang utama, baik itu untuk perawat sebagai pemberi pelayanan maupun sebagai pasien.
Itu yang paling kita harus prioritaskan. Sehingga tadi disampaikan oleh Bu Mus bagaimana protokol di dalam pemberian pelayanan bisnis. Terima kasih Bu Mus. Bu Mus merupakan Ketua DPW Inbokna Jawa Tengah ya Bu. Luar biasa memberikan semangat kepada kita semua dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu perawat Kabupaten Banyumas yang berbahagia, kita akan lanjutkan kepada pembicara yang berikutnya, yaitu Bapak Yosep. Kita akan panel dulu ya Bapak Ibu, nanti berikutnya baru pada sesi diskusi. Kita akan panel dua narasumber, yang kedua adalah Bapak Yosep. Selamat siang Pak Yosep, sudah bergabung. Ya, silakan Pak Yosep untuk menyampaikan materi selama 25 menit Pak Yosep. Monggo Pak Yosep. Masih di sisi kita nggak belum dapat izin. Sudah bisa mulai? Materi ditampilkan dari sana atau dari kita? Minta tolong materi ditampilkan. Ya, dari sini ya. Dari sini. Kalau dari saya nggak apa-apa, ada materi tambahannya. Atau ya, boleh dari sana aja Pak Yosef kalau Iya. sudah. Di ini dulu sih. Maaf Pak, minta tolong di enable dulu untuk partisipasinya, screen sharingnya untuk host. Oh, dari sini saja. Atau dari sini saja, Ya, di sini aja. kalau tidak bisa dari sana Mas. Ini sudah sana. Baik, Pak Yosef sudah bisa dilihat slide-nya? Belum muncul. Saya udah share ya. Kita nggak bisa lihat masih di sini. Coba. Ini ada yang pernah takutnya. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih pada Pak Asep Iskandar yang selaku moderator sudah berkesempatan pada saya. Perkenalkan, nama saya Yosep Arisbianto. Saya kerja di Rumah Sakit Sinar Kasih, dan saya selain kerja di Rumah Sakit Sinar Kasih, saya menjadi praktisi home care sejak terhitung dari tahun 2006 sampai sekarang kurang lebih sudah 14 tahun. Slide selanjutnya. Ya. Pada kesempatan ini saya akan sharing dari pengalaman yang pernah saya dapatkan selama saya home care, dan termasuk ketika home care di era pandemi COVID-19 ini, tentang application home care in COVID-19. Adanya COVID-19 ini menyebabkan beberapa kebijakan dari pemerintah sehingga masyarakat atau pasien lebih cenderung untuk melakukan tinggal di rumah atau stay at home. Lah, masyarakat untuk berobat ke rumah sakit atau perawatan rumah sakit berpikir
mungkin tidak nyaman sehingga memilih dirawat di rumah lah. Akibatnya biasanya ada luka dengan luka kronis bisa menjadi buruk atau bahkan bisa amputasi, sehingga perlu solusi dari penyedia pelayanan kesehatan untuk pelayanan perawatan luka di era pandemi ini. Yang pertama itu bisa tentang edukasi via medsos seperti WA, IG, Facebook, dan yang kedua itu pelayanan telemedicine. Yang ketiga itu dengan UMPER lah. Untuk UMPER itu yang perlu dipersiapkan itu dari sisi aspek legalnya. Tadi untuk UMPER, Gumo sudah katakan memang regulasi pastinya belum ada. Saya coba untuk menambahkan dari segi aspek legal, kita perawat yang melakukan UMPER harus punya STR dan SIPP. Yang kedua itu kita persiapkan regulasi selama pandemi berdasarkan surat edaran nomor 02.01-303/2020 tentang pelayanan selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, kita siapkan buku pasien. Untuk dokumentasi kita di dalam merawat pasien harus ada bukunya. Yang keempat, kita ketika merawat pasien di saat seperti ini pandemi harus punya APD yang lengkap. Yang ketiga, kita harus siapkan bahan habis pakai, peralatan modern tracing. Dan yang terakhir itu kita membutuhkan suplemen tambahan untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, di dalam kita merawat luka, kita harus punya desain. Dari merawat luka sampai luka sembuh itu kita punya konsep bagaimana menyiapkan dasar luka, bagaimana memilih balutan yang tepat, sehingga kita dapat menghasilkan pelayanan yang bermutu, yang efektif, yang safety bagi kita dan pasien, pelayanan yang bertanggung jawab dan bertanggung juga tentunya. Dan selanjutnya, slide berikutnya. Nah, ini kita menyiapkan dasar dari luka. Bagaimana kita menyiapkan dasar luka dengan konsep TIMI. T itu tisu manajemen. Kita lihat warna dasar dari luka, apakah hitam, apakah kuning. Kita buat menjadi merah. Kita lakukan debridement. Debridement itu ada 4 macam. Yang pertama itu autolytic debridement, bisa menggunakan salep. Yang kedua itu mechanical debridement, bisa menggunakan kasa atau sorbat. Yang ketiga itu biological debridement, menggunakan larva lalat hijau yang dibuat untuk menjadi maggot untuk memakan jaringan yang mati. Dan yang keempat adalah conservative surgical wound debridement, ini menggunakan gunting, pisau, pincet, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli. Konsep yang kedua adalah inflamasi kontrol dan infeksi kontrol. Kita lihat apakah ada peradangan, tanda-tandanya dolor, kolor, rumor, dan mucosoleta. Kita lihat pula apakah ada infeksi. Kita lihat ada pes. Jika ada pes, kemungkinan kita akan lakukan kultur untuk mengetahui resistensi terhadap antibiotik. Selanjutnya, kita bisa kolaborasikan dengan tenaga medis untuk pemberian topikal dan antibiotiknya. Jika luka ada kontaminasi, bisa kita bersihkan dengan antiseptik. Yang konsep yang ketiga adalah M, moisture balance. Kita pertahankan kelembaban. Prinsip dari moisture balance adalah jika air sudah banyak kita serap, jika lembab kita pertahankan, jika kering kita lembabkan. Selanjutnya adalah epidermisasi, stimulasi. Kita mensupport supaya cepat terjadinya proses wound healingnya, proses regenerasi, pembentukan epidermal jaringan yang mudah serta terbentuknya pembuluh darah yang baru sehingga luka lebih cepat kering. Itu kita butuh yang namanya asupan nutrisi yang tepat, aliran darah yang lancar, dan support untuk vitamin tambahan. Selanjutnya
Slide selanjutnya. Nah, beberapa masalah luka yang sering muncul adalah dari layanan luka diabetes, cross injury, luka tekan, luka bakar, degloving, dan luka varises. Nah, ini akan menimbulkan 3 masalah. Yang pertama itu infeksi, yang kedua itu masalah eksudat, yang ketiga itu masalah kematian jaringan. Dan selanjutnya, nah, cara mengatasinya bagaimana solusinya? Jika infeksi kita berikan kolaborasi antibiotik dan pemberian obat imun untuk peningkatan daya tahan tubuh, serta dilakukan debridement, kita buang jaringan yang terinfeksi. Jika masalahnya itu nekrotik, maka jaringan kita lakukan debridement, dan jika masalahnya itu yang sudah, kita lakukan penyerapan dengan pemberian balutan yang bisa menyerap eksudat. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, penutupan luka ada 6. Yang pertama itu sembuh spontan tanpa dilakukan penjahitan, luka itu sembuh dengan sendirinya. Yang kedua itu luka dijahit seperti pada luka operasi. Yang ketiga pencangkokan kulit. Yang keempat itu flip, kita mengambil flip lokal daerah sekitar luka itu, kita bikin angelband, terus kita tarik lalu dijahit untuk menutup luka yang berlubang. Yang ketiga flip jauh, itu ambil area skin graft, itu mengambil dari yang jauh tapi diambil bukan hanya kulit tapi sama jaringan lemak dan ototnya. Pre-flip atau bedah minor ini pencangkokan dengan pembuluh darahnya diikutkan. Slide selanjutnya. Nah, untuk penata laksanaan baik luka akut maupun kronis, kita nilai luka, ukuran panjang dan lebarnya luka, kita meluas, lalu kita persiapkan dasar dari luka. Jika ada bakteri, kita beri antibiotik. Jika ada jaringan mati, kita debridement. Jika pada luka kronis itu pengelolaan eksudat dengan kita serap. Setelah itu luka menjadi sudah terpreparasi, sudah siap, luka sudah ada granulasi, sudah bersih, tidak ada sudah, baru kita persiapkan untuk penutupan dengan cara primer itu yang sembuh dengan sendiri, sekunder dengan jahitan, skin graft dan flip itu dengan pencangkokan sehingga luka menjadi sembuh. Slide selanjutnya. Nah, faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka dari internal itu usia, status nutrisi hidrasi, oksigenasi, dan perfusi jaringan, imunitas, sirkulasi, dan penyakit penyerta. Adapun faktor eksternalnya adalah pengobatan, radiasi, stres psikologis, infeksi, dan trauma jaringan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Harus dipertimbangkan ketika kita merawat luka itu dari awal sampai sembuh itu biayanya itu dipertimbangkan, lamanya, terus mekanisme kerjanya, lamanya berapa lama untuk perawatan dan biayanya supaya tidak memberatkan pasien, dan mekanisme kerja dalam menyiapkan dasar luka dan pemilihan balutan. Ini ada contoh beberapa balutan yang sering saya gunakan, ada foam dressing, ada hidrogel, ada transparan film, ada elastomol, ada betadine powder yang kita kenal, ada dexomer idosol 1%, ada fluoxetine untuk larutan antiseptiknya, dan NaCl. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini ada alat-alat yang penunjang seperti venaplos untuk masalah pada kaki, biasanya kaki yang kehitaman, aliran darah yang tidak lancar. Itu ada alat yang canggih pula, negatif pressure untuk menyerap eksudat yang banyak. Ini bisa digunakan ganti balut 1 minggu sekali kalau pakai negatif pressure, cuma biayanya itu cukup mahal. Selanjutnya. Aplikasi untuk luka yang paling utama, kuning ini merupakan biofilm dan ada jaringan nekrotik. Kita bersihkan, biasanya biofilm ini adalah kumpulan kolonisasi dari bakteri. Kita bersihkan dengan debridement, kita buang sehingga jaringan menjadi merah. Setelah merah itu seperti gambar sebelahnya, itu jaringan sudah merah dan warna pink dan
kemerahan. Kita tutup seperti itu dengan biasanya balutan alginet yang bisa mengatasi kalau perdarahan pada luka granulasi biasanya mudah berdarah. Sebelahnya sudah terjadi epitelisasi warnanya pink, sudah kemerahan tinggal sedikit. Ini hanya dirawat luka, terus ditutup balutannya menggunakan balutan koloid karena eksudatnya sudah sedikit. Dan yang paling kanan itu luka sudah kering. Kita coba kasih pelembab, lalu bisa ditutup dengan transparan film. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini hati-hati kita jika merawat luka yang letaknya distal di jempol kaki, itu adalah ujung dari terjauh dari jantung, dari pompa. Itu biasanya mengalami mikroangiopati sehingga pasokan-pasokan nutrisi oksigen ke sana itu berkurang lah. Di situ luka bisa menjadi nekrotik. Itu hati-hati ketika kita melakukan perawatan supaya tidak sampai hitam lah. Di situ kita perlu produk untuk melancarkan aliran darah supaya tidak mengalami kematian jaringan itu dengan nitrik oksid, di mana nitrik oksid itu pada kondisi normal itu sebetulnya kita sudah punya di sepanjang saluran endotel di pembuluh darah, namun bertambahnya usia kadar nitrik oksid itu semakin menurun. Nah, apalagi ditambah di pembuluh darah ada banyak flak-flak sehingga menutup pabrik dari nitrik oksid, sehingga dari nitrik oksid menurun, banyak terjadi kerusakan pembuluh darah, mengalami mikroangiopati sehingga bisa terjadi nekrotik. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini yang terjadi nekrotik pada kaki, kematian jaringan akibat kekurangan oksigen, nutrisi maupun nitrik oksid. Slide selanjutnya. Terus, nah ini gambaran dari pembuluh darah yang sehat dan yang tersumbat, arteriosklerosis. Nah ini sudah ada jurnalnya tentang arteriosklerosis. Slide selanjutnya. Nitrik oksid ini adalah molekul kehidupan yang sangat dibutuhkan kita ketika kekurangan nitrik oksid dalam waktu 10-15 detik kita bisa mengalami kematian. Kalau kekurangan oksigen kita bisa bertahan 3 menit tanpa oksigen masih bisa hidup. Kalau air kita 3 hari tanpa air kita masih bisa hidup. Kalau makanan kita bisa bertahan 3 minggu tanpa makan. Tapi kalau kita kehilangan nitrik oksid dalam 10-15 detik itu kita bisa mengalami kematian. Sehingga nitrik oksid itu dinamakan molekul dari kehidupan. Slide selanjutnya. Nah, fungsinya ini jelas nitrik oksid untuk relaksasi melebar pembuluh darah, mengatur pengumpulan darah, mengurangi flak dan menurunkan kolesterol. Ibaratnya ada 2 mobil Ferrari dan Avanza, dia yang sampai duluan yang mana? Tentu yang Ferrari karena cc-nya lebih gede dan desainnya memang mobil sporting. Tapi pada kondisi jalan yang macet, Ferrari dan Avanza ini akan sama-sama lambat jalannya. Tidak ada yang menang. Tapi jika mobil Avanza ini dikasih patwal di depannya, tentu yang akan sampai duluan yang Avanza lah. Ini nitrik oksid ini fungsinya seperti patwalnya. Kalau ibaratnya jasa pengantar untuk barang itu banyak JNE dan tikinya. Nah, sama di sistem peredaran darah itu ketika tidak lancar itu tersumbat, itu menjadi lambat jalannya. Ketika pembuluh darah sudah dikasih nitrik oksid itu peredaran darah menjadi lancar. Slide selanjutnya. Nah,
Nutrisi yang kedua itu sudah dibahas di jurnal itu, Kayani Sunset. Ini untuk merius pembuluh darah, merevitalisasi sel, untuk anti-aging, antioksidan, untuk kesehatan kulit dan rambut, untuk membantu penyerapan makanan, dan yang terpenting pada diabetes ini adalah untuk mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya. 5 menit lagi, Pak Yosef ya. Ini siap. Kandungan dari Sunset ini adalah vitamin E, omega 3, beta karoten, dan vitamin D. Beta karoten adalah sumber dari vitamin A. Nah, di vitamin E ini terdapat kandungan tokotrinol. Tokotrinol ini yang kekuatannya lebih 70 lebih baik daripada tokoferol. Nah, kita tahu kalau dokter-dokter usia awet muda adalah pemeriksaan pembuluh darah. Dokter-dokter banyak menggunakan tokoferol, tapi ini kita pakai tokotrinol yang jauh lebih baik daripada tokoferol. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini nitric acid, ada jurnal dari Amerika, dan ini ada dari Surabaya juga yang membahas nitric acid itu bisa mampu melawan corona. Nah, karena di dalamnya terkandung kandungan nitric acid. Ini dari Universitas Erlangga, Dr. Abdul Rohim, Baleka, dan Prof. Mufti yang menemukan formula suplemen yang dipercaya mampu membantu formula untuk melawan virus corona. Selanjutnya. Nah, ini ada seorang dokter, kesimpulan perawatan luka pada masa pandemi. Jika luka akut perlu layanan konsultasi melalui untuk mendapatkan edukasi tentang perawatan luka yang benar di rumah dan suplemen tambahan yang dianjurkan. Jika luka itu kronis, perlu layanan home perawatan luka di rumah dengan memanggil petugas yang kompeten untuk melakukan perawatan luka di rumah. Yang ketiga, untuk pelayanan home harus menggunakan ABT komplit, ABT standar 3, yaitu menggunakan tutup kepala, menggunakan face shield, menggunakan goggle, menggunakan sepatu boot, menggunakan masker N95, menggunakan handscoon, menggunakan scarf, menggunakan hazmat. Yang keempat, terapkan modern dressing biar kita bisa melakukan penggantian beberapa hari, bisa sampai 3 hari. Yang kelima, gunakan suplemen yang baik, itu tadi nitric acid dan Kayani Sunset untuk meningkatkan imunitas kita dan untuk membantu pasien biar cepat sembuh. Selanjutnya. Akhir kata, Cendrawasih, Guru Irian, terima kasih, cukup sekian. Mas Umar bisa minta tolong diputarkan videonya. Ada video tentang perawatan luka. Bisa minta tolong diputarkan videonya. Terlihat, Pak? Sudah nampak di layar? Ya.
serahkan pada Pak Asep Iskandar selaku moderator. Terima kasih Pak Yosep, luar biasa, presentasinya sangat aplikatif sekali, ya, memberi gambaran kepada kita semua bagaimana pemberian pelayanan, khususnya pelayanan perawatan luka di masyarakat. Ini salah satu pakar perawatan luka di Kabupaten Banyumas, Bawor, ya, Pak Yosep, ya, Banyumas Wound Care. Ya, baik, Bapak Ibu, teman sejawat perawat Kabupaten Banyumas, kita masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu, adalah diskusi. Ya, kita akan bagi dua sesi, ya. Nanti saya yang pertama dari chat, kemudian nanti berikutnya 3 penanya dari ruang Zoom, ya, secara online. Nah, kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama. Ini sudah banyak yang bertanya di chat. Yang pertama dari Pak Rahmat Susilo, bertanya kepada Pak Yosep. Ini pertanyaannya, bagaimana memperbaiki asupan jaringan untuk maintenance gangguan luka. Sebentar, saya lihat lagi pertanyaan di sini nih. Pak Rahmat, bagaimana memperbaiki asupan jaringan untuk maintenance agar luka cepat pulih, terutama pada usia lanjut, dari aspek fisiologisnya yang sudah banyak menurun. Nah, itu Pak Yosep, pertanyaan dari Pak Rahmat. Langsung ditanggapi, monggo Pak Yosep. Baik Pak Asep, pertanyaannya yang bagus sekali. Bagaimana memperbaiki asupan belum ada, ya, jaringan. Saya akan jawab. Caranya itu dengan kita merevitalisasi dari peredaran darah kita yang juga tersumbat, terutama pada usia lanjut. Biasanya sudah ada penyumbatan seperti flak-flak yang ada di pembuluh darah. Nah, di situ selain pada usia lanjut juga mempengaruhi kandungan nitrit oksidnya itu juga berkurang. Semakin usia bertambahnya nitrit oksid berkurang lah. Kita revitalisasi, karena sebetulnya yang paling penting itu nitrit oksid. Karena nitrit oksid itu molekul kehidupan. Ketika direvitalisasi, pabriknya dipulihkan. Karena pabrik sudah ada di tubuh kita, caranya di endotel sepanjang pembuluh darah kita. Di situ revitalisasi dengan pemberian nitrit oksid dan kayanisasi set kita yang untuk juga sebagai patwalnya tadi. Saya tadi ceritakan ibaratnya terutama pada usia lanjut biasanya kalau dia penyumbatan mana yang sampai duluan. Tentu berarti tapi dalam kondisi yang ada sama-sama lambatnya untuk jalan darah. Banyak sekali sumbatan baik itu di pembuluh darah kita, banyak sekali sumbatan. Selain pada apapun makanan juga tidak akan sampai dan oksigen yang kita butuhkan juga tidak akan sampai ke jaringannya itu juga berkurang. Yang paling jauh dari jantung itu ya. Nah, di situ kita perlu patwal itu ini pakai menggunakan nitrit oksid. Dan kayak sunset ini untuk membukakan jaringan nitrit oksidnya, membuka pembuluh darah. Kayak sunsetnya itu untuk membersihkan flak-flaknya dan sekaligus untuk regenerasi sel, untuk merevitalisasi dari pembuluh darah di lapisan endotel supaya bisa menghasilkan nitrit oksid kembali. Jika tubuh sudah aliran darah sudah lancar dan nitrit oksid sudah terproduksi, maka dengan sendirinya nutrisi yang kita makan, suplemen lainnya maupun oksigen itu dapat sampai ke pada jaringan yang sudah rusak itu, sehingga menjadi cepat pulih dan cepat sembuh. Begitu Pak Asep. Terima kasih Pak Yosep, sangat jelas ya untuk bagaimana supaya nutrisi itu bisa sampai, tidak banyak hambatan pada jaringan-jaringan
yang luka. Baik, berikutnya ini ada dari Ibu Sesti. Ya, ini sepertinya ke Ibu Mustia. Pertanyaannya, untuk penanganan luka kanker yang lumayan luas dan basah dari seluruh PPI untuk menekan cairan yang rembes, terus apakah boleh menambahkan pembalut untuk bagian luarnya saja? Ibu Mus, monggo Bu. Terima kasih, sangat baik sekali pertanyaannya. Secara khusus memang di cancer kita harus ekstra punya kemampuan. Karena apa? Di kanker luka yang ditimbulkan tidak hanya semata-mata dari lukanya, tetapi itu adalah dari efek sel kansernya itu sendiri. Kenapa itu produksi cairannya terus-terusan meningkat terus? Karena apa? Lisisnya, proses pemakanan dari progres sel kanser itu sendiri itu memang hanya untuk di luar penggunaan. Biasanya kita mempergunakan ekstra pembalut, tetapi tolong dicari pembalutnya yang minimal kandungan gelnya, yang non gel, karena gel akan sangat berpengaruh pada proses regenerasi untuk kulitnya. Sehingga pergunakan cari pembalut yang memang betul-betul dia fungsinya itu hanya untuk menyerap sehingga tertampung secara baik. Proses sterilisasi, proses disinfeksi dari pembalut itu sendiri, selagi itu tata kelolanya memang masih bisa dalam keadaan baik, kita bisa langsung aplikasikan sesuai. Tetapi dia fungsinya hanyalah sebagai dressing sekunder saja, bukan sebagai dressing primernya. Dressing primernya tetap kita pilihkan yang sesuai. Kalau dia eksudat tetapi tanpa ada rongga, berarti kita harus berikan yang pons. Sehingga itu kita levelkan. Permasalahannya, kasus-kasus cancer yang terjadi di rumah sakit, karena memang belum semua tatanan rumah sakit mengakomodir adanya dressing advance ini. Jadi mungkin saya general memberikan penjelasannya, silakan. Jangankan hanya untuk luka kanker, untuk luka ulkus diabetik yang udimnya tinggi sekalipun, kita bisa memikirkan untuk efektivitas cost, asal proses sterilisasi dari kandungan pembalutnya itu sendiri tidak mengandung gel. Barangkali itu Pak Asep yang bisa saya sampaikan. Pak Asep, sinyalnya hilang lagi di sekretariat. Mas Bihin di-unmute ya. Harusnya Mas Bihin jangan di-unmute. Sudah, Bu? Ya. Ada pertanyaan lainnya, Bu? Mana? Ya. Penelitian terbaru dalam komplikasi pemakaian APD ada paramedik supaya bisa dilakukan di Indonesia. Semoga saja ada yang mau meneliti PPNI Kabupaten Banyumas. Ada program penelitian bersama gitu. Nah ini ya. Tanggapannya mungkin, Bu, tanggapan tentang penelitian terkait ini justru
sangat memacu saya pun, saya sudah ngupiak-ngupiak nih dengan Pak Yosef. Saya udah kontak sama Mbak Dian, saya sudah kontak teman-teman yang memang saya libatkan. Ketika saya baca penelitian itu, apa iya ya, oh ternyata kita tidak sampai berpikir ke sana, kita hanya berorientasinya standar pada pelaksanaan ganti balut yang rutinitas. Ternyata itu efeknya ada loh untuk ini gitu. Terima kasih sekali, mudah-mudahan ini yang bertanyanya adalah seseorang yang memang berada di garda COVID, sehingga dengan demikian menjadi partisipan yang sangat luar biasa. Mungkin bisa disiasati, di follow up ini lewat PPNI Banyumasnya, lewat diklat untuk pengembangan dan penelitian. Terima kasih. Diminta untuk jadi partisipannya, untuk semua rekan-rekan yang ada di garda depan dan mempergunakan ASMED lengkap. Mungkin nanti PPNI buat sebuah link, Pak Asep, dari divisi organisasi. Secara ini saya pun akhirnya idenya muncul gitu loh. Ini Pak Asep tugasnya atas turun. Ayo, saya hanyalah sebagai orang yang memotivasi, ya. Saya akan berikan ininya, apa guidance-nya, apa yang dibutuhkan. Oke, barangkali itu Pak Asep. Ya, semangat. Terima kasih Bu Mus. Ini satu lagi dari chat untuk Pak Yosef. Dari Nes Katarina. Luka yang bagus adalah warna kemerahan, tapi ada luka mudah sekali berwarna putih tapi bukan pus, itu karena apa? Dan biaya perawatan luka modern dengan tradisional itu lebih murah yang mana? Pak Yosef, bisa di copy pertanyaannya? Memang bentuk dasar dari luka untuk bisa sembuh kita itu, siapa dasar luka itu di preparasinya itu harus dibuat merah. Nah, kalau merah itu ada kehidupan, bisa granulasi, dan setelah granulasi bisa epitelisasi, seperti itu. Nah, tapi kadang pada daerah yang di pedis itu yang putih itu biasanya itu terdapat kalus. Nah, itu akibat pengaruh dari fungsi motoriknya, gangguan pada motoriknya sehingga timbul kalus. Jadi kalau di telapak kaki itu biasanya susah untuk berwarna merah, tapi sekitaran itu selalu tumbuh kalus, dan kalus itu karena tidak ada aliran darah itu mudah membusuk sehingga luka bisa basah lagi. Dan kalau kita mana yang lebih murah itu kita bisa hitung kalkulasi. Kalau dari segi pasien itu lebih pasti hasilnya, kalau kita betul-betul mau terapkan itu lebih murah yang modern dressing, karena ganti balutnya itu bisa 3 hari sekali. Kalau yang konvensional itu bisa 2 hari sekali atau maksimal 2 hari sekali. Biasanya pada luka-luka yang basah itu yang sudah banyak itu dilakukan tiap hari. Nah, di sini itu cuma bedanya kalau modern dressing sama konvensional itu, kalau modern dressing itu yang dapat duit banyak itu pabrik obat, karena bahan-bahannya yang kita pakai, jasa pelayanannya kita biasanya ganti tiap hari dapat duit minimal 50.000, dikali 3 itu kan 150. Kalau dengan itu jasanya 3 kali lah. Dengan pemakaian modern dressing kita 3 hari hanya melakukan sekali, kita cuma dapat 50.000 setiap 3 hari. Nah, kalau sementara untuk penambahan biaya kos untuk modern dressing itu kurang lebih tambahan 100.000. Nah, kan di segi efektifnya masih bisa murah yang modern dressing dan lebih cepat sembuh dan nyaman sebetulnya. Pergantian yang terlalu sering juga bisa menyebabkan tidak nyaman, ada rasa sakit mungkin dan sebagainya. Seperti itu, Pak Asep. Terima kasih Pak Yosef, luar biasa ini antusias
dari peserta seminar kali ini tidak kurang dari 450-an yang hadir di Zoom, belum yang di live YouTube ya. Luar biasa, pertanyaan pun ini banyak, tetapi mohon maaf ini belum bisa terakomodir semua dari chat. Kita akan masuk pada pertanyaan di ruang Zoom supaya bisa menyapa teman-teman semua yang hadir di ruangan Zoom. Silahkan, akan dipandu oleh Pak Umar untuk memilih peserta yang bertanya. Monggo Pak Umar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jawab sekalian, senior-senior, guru-guru saya semua, dan juga peserta seminar. Baik, untuk yang sudah masuk ke YouTube, mohon maaf, tadi memang kami ada gangguan. Jadi kita tidak bisa masuk untuk live YouTube-nya, tapi sudah kita perbaiki dan saat ini sudah live juga. Untuk link registrasi awal masih berjalan karena tadi ada gangguan, jadi belum kami tutup. Ya, mohon maaf belum kami tutup. Dan kalau yang bergabung di channel YouTube, linknya masih sama, ya, masih sama dengan yang link gabung di Zoom. Jadi nanti tidak apa-apa, database-nya kita campur jadi satu. Nanti kita download semua, kemudian kita pisahkan mana yang hadir dan mana yang tidak. Gitu. Jadi jangan khawatir, yang berada di ruang YouTube, karena memang ini ruang Zoom-nya sudah nggak muat, jadi di YouTube saya kira tidak masalah. Jadi nanti silahkan mengisi link daftar hadir yang berada di YouTube. Baik, untuk selanjutnya yang teman-teman sekalian yang saat ini hadir di ruang Zoom, saya minta turunkan tangan semuanya dulu ya. Nanti saya kasih aba-aba. Ya ini sudah semuanya, nanti pakai fasilitas Mas Arif Yunianto, tolong turunkan dulu, ini belum kasih aba-aba. Ya ini sudah pada kepingin tanya, jadi pada angkat tangan semua. Baik, saya turunkan dulu, saya hitung sampai 3 ya. Nah, atur aja, sebutkan nama, kemudian dari DPK mana, pertanyaan ditujukan kepada siapa, gitu ya. Baik, saya mulai dari sekarang, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, Tia Fitriana. Saudara Tia Fitriana. Oh, yang kedua Mas Arif Yunianto. Mbak Tia Fitriana kayaknya kehilangan sinyal. Saya berikan kesempatan untuk Mas Arif Yunianto. Saya bukakan akses speakernya. Halo. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah saya buka aksesnya. Ya. Terima kasih Pak Umar. Saya mau tanya ini kepada Pak Yosep sama Bu Fajar ini, sama ini. Halo? Dari DPK mana? Dari Pak DPK mana? Mari. Oh maaf, nggih. Saya dari DPK Rumah Sakit Margono Soekarjo. Oke. Nggih. Mau tanya ini untuk Pak Yosep sama Bu Fajar. Selama ini sebetulnya saya ingin bertanya untuk penanganan luka pada pasien itu apakah ada standar tarif yang ditetapkan oleh PPM ini atau tidak? Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Ya. Mas Arif, langsung ditanggapi saja Mas Yosep. Untuk Bu Fajar, mohon maaf sudah live dari meeting kita. Karena Bu Fajar nanti jam 2 juga harus ngisi seminar di NTT. Jadi Bu Fajar nanti sore ngisi webinar di DPW PPNI Nusa Tenggara Timur. Oh, Nusa Tenggara Timur. Jadi beliau sudah izin live tadi untuk istirahat sejenak. Jadi untuk ini langsung saja ke Pak Yosep ya, tentang terkait tarif Mas Yosep. Monggo. Baik. Menjawab pertanyaan dari Mas Arif dari Komisariat Rumah Sakit Margono Soekarjo, untuk standar tarif itu di PPN ini memang tidak ada, masing-masing pribadi itu boleh membuat tarif sendiri. Kalau pengalaman saya untuk tarif itu dipisahkan jadi 2. Jika kita menggunakan modern dressing karena kita tidak bikin sendiri, itu kita pakai nota untuk bahan habis pakainya, tapi untuk jasa saya terbiasa tidak pernah memasang tarif seberapapun kita terima, bahkan ada yang nggak bayar pun tetap saya layani. Prinsip saya adalah menebar manfaat, menuai berkah. Jadi apa yang kita dapatkan betul-betul menjadi keberkahan. Seperti itu Mas Arif.
Mungkin saya bisa nambahkan, Pak. Saya bisa nambahkan. Ya. Monggo masuk Bumus, monggo. Oke. Terima kasih Mas Arief. Kita selama ini PPNI Pusat selalu meminta, karena kebetulan saya di DPP Inwokna juga, selama ini DPP PPNI mengharapkan kita terus berdiskusi, tetapi yang akhirnya kita pikirkan adalah perbedaan kemampuan daerah masing-masing, sehingga yang kita usulkan adalah klaimnya bagaimana kalau keperawatan luka ini bisa kita klaimkan ke BPJS, gitu. Itu program yang sedang kita kawal Inwokna melalui tim diklat dan tim keprofesiannya, mengawal betul-betul untuk memberikan masukan. Kepmenkes setiap tahun mengadakan untuk diminta masukannya, apa saja sih sebetulnya yang menjadi haknya, apa saja sih ini, sehingga yang kita usulkan dari Inwokna adalah advance dressing itu adalah menjadi pilihan utama di tatanan layanan yang dasar, dan usulan untuk tarif itu kita memang karena tadi perbedaan yang sangat tinggi sekali kemampuan daerah satu dengan daerah yang lainnya, kita tidak mungkin, DPP PPNI akhirnya tidak mungkin mengklaimkan, tetapi paling tidak aturannya adalah jasa dan alat habis pakai, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Yosef. Mungkin itu tambahan. Jadi Mas Hari, nanti dari Inwokna, karena ini himpunannya berada di perawat luka stoma, nanti mereka akan mengusulkan tarif ya yang akan dibawa ke DPP, kemudian nanti ada peraturan organisasi yang akan melindungi tarif tersebut. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua saya berikan kesempatan kepada Ibu atau Mbak ini ya, Damar Printinasari. Damar Printinasari, monggo saya bukakan. Damar ini sepertinya tidak punya akses mikrofon. Jadi saya ganti ke Ibu Yusrianti Rohmah dari Banyumas kayaknya ini. Saya bukakan aksesnya. Monggo Bu Yus masuk. Sudah saya bukakan. Belum juga terhubung. Sudah saya buka. Belum, baik. Saya lanjutkan ke Saudari Maila Nida Hanani. Saya bukakan. Ya, satu lagi aja. Sudah saya bukakan, monggo. Monggo masuk. Atau yang lain yang mau bertanya silahkan angkat tangan kembali. Ini sepertinya mengalami gangguan sinyal, jadi tidak bisa terbuka ini. Monggo yang lain. Yang angkat tangan baru 3 orang atas nama Ibu Yusrianti, Saudari Damar, dan Maila. Baik, yang lain silahkan angkat tangan. Baik, sambil menunggu yang lain bertanya, saya akan tampilkan link evaluasi pada kegiatan siang hari ini. Ya.
Siap-siap Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya masukkan dulu yang di luar. Ada 22 peserta yang masih berada di luar ruang Zoom. Akan kami persilahkan untuk masuk. Oke, sudah masuk semua sepertinya. Evaluasi dulu, teman-teman. Sudah nampak di layar, Bapak Ibu sekalian? Belum? Sudah nampak? Ini registrasi awal ya. Yang link evaluasi sudah muncul? Sudah. Nah, ini sudah. Oke, link evaluasi silahkan di screenshot, ditulis. Kita akan buka mulai sekarang dan kami tutup 30 menit ke depan karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 menit. Baik, yang masih berada di ruang room